Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang beriman, di video kali ini kita akan membahas kenapa Allah pilih Nabi Isa untuk hancurkan Dajjal. Kenapa bukan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Kemunculan Isa di bumi ini merupakan untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Isa bakal timbul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Faktor ini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu sesuai sukses membunuh Dajjal. Isa bakal berangkat ke Al-Quds dan dirinya bakal sholat di belakang seseorang imam muslim. Tak hanya itu saja, Isa bakal mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan menghilangkan jizyah. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Kenapa Nabi Muhammad yang bukan membunuh Dajjal? Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Dalam hadis Bukhari, Nabi menjelaskan bahwa nanti Isa ibnu Maryam bakal turun kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran dan menjadi hakim yang adil. Dirinya bakal mematahkan salib-salib, menghentikan jizyah, membunuh babi-babi yang ada, memberbagi harta dalam jumlah yang sangat besar. Jadi tak bakal ada seorang manusia pun yang bakal mau menerima harta itu. Dari hadis-hadis tersebut sudah jelas mengapa bukan Nabi Muhammad yang membunuh Dajjal. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Nabi Isa yang kemudian ditugaskan membunuh Dajjal? Yang pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Di Al-Quran, Allah juga menjelaskan, dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Yang kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendaknya menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, kenapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal? Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-adakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhai Allah. Sehingga Allah menurunkan Nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Itulah penjelasan kenapa Nabi Isa yang diutus Allah untuk membunuh Dajjal. Dan kenapa pula bukan Nabi Muhammad. Sekian penjelasan dari video ini. Jangan lupa ya, share, like, dan komen videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.